Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang sistem file distribusi. Di sini juga kami ingin memperkenalkan diri dimulai dari saya sendiri, Muhammad Reza Palevi, lalu dengan teman saya sendiri, Fauzan Azima dan Mahendra Adikusuma. Definisi sistem file distribusi. Sistem file distribusi adalah sistem yang memungkinkan data untuk disimpan di beberapa server secara terpisah. Akan tetapi, pengguna tetap dapat mengaksesnya seolah-olah data tersebut berada dalam satu lokasi tunggal. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan reliabilitas penyimpanan data, terutama di lingkungan dengan jumlah data yang besar atau terdistribusi secara geografis. Sistem file distribusi yang menjadi solusi penting untuk pengelolaan data dalam jumlah besar di lingkungan terdistribusi adalah detailnya. Konten utama, definisi sistem file terdistribusi. Sistem file yang memungkinkan data disimpan di beberapa server, namun tetapi terlihat seperti satu sistem tunggal untuk pengguna. Yang kedua ada arsitektur dan protokol akses. Dan ketiga ada menggunakan sistem berbasis client server. Lalu yang terakhir ada protokol seperti NFS Network File System dan SMB Server Message Block dibahas untuk mendukung komunikasi. Lanjut materi, protokol akses file terdistribusi. Yang pertama ada jenis protokol. Poinnya Network File System NFS, standar untuk Unix atau Linux, mendukung transparan remote film access. Server Message Block (SMB) digunakan di Windows, mendukung file sharing dan printer sharing. Yang kedua ada Override File. Poinnya adalah read atau write, create atau delete, lock atau unlock, directory override. Lanjut, manajemen metadata dan konsistensi cache. Poin pertama ada metadata manajemen. Yang pertama yaitu informasi yang disimpan, nama file dan lokasi, permission dan timestamp, struktur directory. Dan yang kedua ada strategi caching. Poinnya adalah client, set caching, server, set caching, cache, orange protocol. Yang kedua ada poin konsistensi cache. Yang pertama adalah model konsistensi, yaitu ada strong konsistensi, weak konsistensi, dan session konsistensi. Yang kedua ada mekanisme update, yaitu ada write through, write back, dan callback. Saya melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Mahendra Adikusuma. Jadi saya akan menjelaskan tentang replikasi dan partition. Di dalam replikasi ini ada 3, yaitu ada high availability, yang kedua ada fault tolerance, yang ketiga ada load balancing. Jadi availability ini mengutamakan akses data kontinu, sistemnya selalu tersedia setiap saat. Terus yang kedua ada fault tolerance. Jadi sistemnya itu tetap berfungsi walau komponen itu ada yang rusak. Terus dia mempunyai mekanisme recovery yang secara otomatis gitu. Terus yang ketiga ada load balancing. Load balancing ini fungsinya sebagai menghindari bottleneck dan juga meningkatkan performa dan responsivitas dalam sebuah sistem. Terus ada strategi replikasi. Yang pertama itu ada sinkronus. Jadi sinkronus ini berfungsi untuk mengarah ke konsistensi data dan juga keamanan yang maksimal. Jadi contohnya itu seperti sistem di perbankan gitu. Terus yang kedua itu ada asinkronus. Di sinkronus ini lebih mengutamakan kecepatan, tapi memiliki kekurangan yaitu datanya itu datanya itu lebih mudah hilang gitu. Terus yang ketiga itu ada hybrid. Hybrid ini adalah gabungan antara sinkronus dan asinkronus. Jadi dia itu mempunyai sistem yang keamanannya lebih bagus, kecepatannya lebih bagus, dan juga datanya lebih konsisten gitu untuk dalam suatu sistem. Contohnya itu aplikasi yang cocok untuk sistem ini ke aplikasi yang fiturnya itu beragam atau lebih kompleks dan juga ribet. Lanjut membahas partisi data.
Jadi di partisi data ini ada memakai 3 metode. Yang pertama itu ada handbase. Jadi handbase ini fungsinya itu untuk pembagian data berdasarkan rentang nilai. Misalnya itu kayak data pelanggan gitu, dari A sampai M di server pertama itu. Terus yang server keduanya itu dari N sampai Z gitu. Terus ini cocok untuk data yang terurut gitu. Yang kedua itu ada metode hashbase. Jadi metode hashbase ini fungsinya itu mengurangi hotspot dan juga scalability-nya lebih tinggi gitu. Yang ketiga itu ada dictionary base. Jadi fungsinya itu untuk dia itu lebih fleksibel dan juga mudah melakukan rekonfigurasi dalam suatu sistem gitu. Lanjut membahas tentang manajemen partisi. Jadi di manajemen partisi ini ada 3, yaitu ada yang pertama itu ada load balancing. Jadi fungsinya itu mencegah bottleneck gitu. Juga performanya lebih bagus. Yang kedua itu ada dynamic rebalancing. Jadi dynamic rebalancing ini lebih menjamin efisiensi sistem gitu, dan juga penyesuaian otomatis distribusi data. Terus yang ketiga ada partition migration. Jadi fungsinya itu untuk memindahkan partisi antar server, terus mendukung stabilitas dan juga fleksibilitas arsitektur. Lanjut membahas studi kasus implementasi. Jadi di sini ada gagal file system, bisa juga disebut dengan GPS, yaitu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama itu ada design for large files. Jadi karakteristik ini tidak berfokus pada file kecil gitu, terus mendukung pertumbuhan data masif. Yang kedua itu ada optimus for sequential access. Jadi karakteristiknya itu datanya lebih efisien itu di dalam big data, cocok juga untuk streaming dan batch processing. Terus yang ketiga ada single master arsitektur. Dia ini mengarah ke pengelolaan metadata gitu, terus mengkoordinasikan operasi penyimpanan. Lanjut ke fitur utamanya itu ada 3 juga. Yang pertama itu ada chunk based storage. Jadi fiturnya itu untuk memecah file menjadi chunk berukuran tetap. Contohnya itu seperti 64 MB megabatch. Terus dia mendistribusi chunk di beberapa server gitu. Terus juga fleksibilitasnya lebih bagus gitu. Terus yang kedua ada automatic recovery atau apa namanya, perbaikan secara otomatis gitu. Jadi fungsi fiturnya itu bisa mendeteksi kegagalan secara otomatis. Terus dia merekonstruksi data dari replika. Terus meminimalkan downtime. Yang ketiga ada bulk replication. Jadi fiturnya itu dia itu replikasi setiap chunk di 3-5 server gitu. Terus menjamin ketersediaan dan toleransi kesalahan. Lanjut membahas distribute file system, disebut dengan HDFS. Jadi di sini ada komponennya. Yang pertama itu ada name node. Jadi name node itu sebuah pusat kontrol sistem file gitu. Terus dia menyimpan metadata dan struktur directory. Yang kedua ada data node, yang bisa juga disebut dengan storage servers. Dia itu fungsinya itu untuk menyimpan data aktual, terus menyimpan dan melayani blok data. Yang ketiga ada client interface. Jadi client interface ini untuk mengirim permintaan baca dan tulis.
Dia juga berinteraksi dengan Nemnode dan database. Lanjut membahas tentang keunggulan. Jadi di keunggulan ini ada high fault tolerance, yaitu replikasi data otomatis, dan juga toleransi terhadap kegagalan hardware. Terus yang kedua itu ada design for commodity hardware. Jadi keunggulan itu berjalan pada server yang standar dan murah. Terus tidak membutuhkan infrastruktur mahal. Stabilitasnya lebih ekonomis. Yang ketiga ada support multi-thread processing. Jadi keunggulan itu mendukung analisis big data gitu, dan juga distribusi komputasi pada cluster. Terakhir yaitu kesimpulan, bisa diambil dari awal penjelasan kami tadi sampai akhir. Jadi sistem file terdistribusi itu pada dasarnya adalah cara modern untuk menyimpan dan mengakses file komputer yang tersebar di berbagai lokasi melalui jaringan. Jadi gitu. Untuk kalau ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.